ketika candaan menjadi bumerang. Iya, Esteh, cangkeme iki lho. Sabar, sabar. Pokoknya nganu, lang ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Es tehmu sih oke, Ran? Masih, ya kono didol kok. Dolen dhisik, engko lak rong payu, wis takdir. Semua pasti tahu dengan perkara Gus Miftah dan penjual es teh yang sedang viral saat ini. Namun, tahukah kamu bahwa di balik kontroversi tersebut, tersimpan sebuah rahasia mengejutkan yang belum banyak terungkap? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Kenapa situasi ini menjadi begitu dramatis hingga mengguncang Indonesia, bahkan menarik perhatian dunia internasional? Jangan lewatkan satu detail pun, ikuti pembahasan ini sampai akhir untuk menemukan jawaban yang akan membuatmu tercengang. Rahasia di balik kontroversi Gus Miftah, dari hinaan es teh hingga mundurnya jabatan. Ketika seorang tokoh agama terkenal jatuh dari puncak karirnya karena sebuah candaan, publik bertanya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Perjalanan singkat Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden yang dimulai dengan penuh harapan, harus berakhir dalam badai kritik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini akan mengupas tuntas drama yang mengguncang Indonesia. Anak jalanan menjadi utusan khusus presiden namun kini rontok dalam sekejap. Cerita Gus Miftah seperti dongeng modern. Dilantik pada 22 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto, ia dipercaya mengemban tugas penting, memupuk kerukunan antar umat beragama. Namun, takdir berkata lain. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, gelombang kontroversi menghancurkan citra yang ia bangun selama bertahun-tahun. Apakah kesuksesan ini terlalu cepat untuk bertahan? Atau ini murni akibat kesalahan langkah? Ketika candaan menjadi bumerang. Iya, Esteh, cangkeme iki lho. Sabar, sabar. Pokoknya nganu, lang ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Es tehmu sih oke, Ran? Masih, ya kono didol kok. Dolen dhisik, engko lak rong payu, wis takdir. Semua berawal di sebuah acara selawatan di Magelang. Dalam video yang kini viral, Gus Miftah dengan santai melontarkan candaan kepada seorang penjual es teh, Sun Haji. Es teh mujik oke rak? Masih, yo kono didol. Di bagian ini ada satu kata yang rak bisa kami sebut karena terlalu kasar. Hinaan itu pun disambut dengan tawa menggema dari panggung hingga lapangan. Namun, di antara gelak tawa itu, wajah Sun Haji memucat, membawa luka yang tak terlihat. Apakah ini sekadar candaan? Atau cerminan kesombongan seorang tokoh agama di atas panggung? Respons masyarakat begitu keras. Video itu menyebar cepat, dan tekanan mulai dirasakan Gus Miftah. Presiden Prabowo sendiri turun tangan. Copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Daripada bikin susah kita. Gelombang kritik yang tak terhentikan. Permintaan maaf itu datang, tetapi luka sudah terlanjur menganga. Gus Miftah mencoba meredam suasana dengan berkata, itu hanya guyon, tetapi disalahpahami. Namun, justru dari sini api semakin membesar. Tak lama setelah itu, muncul video lain yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok Presiden Yati Pesek. Publik, terutama kaum perempuan,
merasa tersinggung. Di media sosial, desakan agar ia dicopot menguat, dengan lebih dari 217.000 tanda tangan petisi di cange.org. Ketika satu perempuan dihina, ratusan juta perempuan Indonesia merasakan sakitnya, ditulis Niluh Jelantik, seorang anggota DPD RI, memperkuat gelombang protes. Situasi ini mencerminkan fenomena yang disebut sebagai slip of the tongue, yang dampaknya luar biasa ketika terjadi di panggung publik. Apa yang dialami Gus Miftah adalah bukti nyata bahwa dalam hitungan detik, satu kesalahan kecil dapat menghancurkan fondasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Apa yang ada di kepala Gus Miftah? Sebagai pendakwa dengan gaya khas yang mengandalkan humor dan keakraban, mungkin Gus Miftah berpikir bahwa candaan itu hanya sebuah momen ringan untuk menghibur. Dia mungkin tidak menyadari bahwa ucapannya, meski terlihat sepele, memiliki potensi untuk menyakiti dan menciptakan persepsi negatif. Dalam pikirannya, candaan itu mungkin sudah biasa ia lontarkan di kalangan yang dekat dengannya, tetapi lupa bahwa audiens kali ini jauh lebih besar dan beragam. Mengapa Gus Miftah tak sadar risikonya? Ada beberapa alasan mengapa Gus Miftah tak langsung menyadari konsekuensinya. 1. Zona nyaman di panggung. Sebagai seorang tokoh yang sering tampil di depan publik, ia mungkin terlalu nyaman dengan suasana akrab hingga kehilangan kendali terhadap sensitivitas audiens. 2. Kepercayaan diri yang berlebihan. Kepercayaan terhadap gaya ceramah khasnya mungkin membuatnya menganggap bahwa semua orang akan memahami maksud baiknya. 3. Kurangnya refleksi spontan. Dalam suasana santai, seringkali seseorang tidak memiliki waktu cukup untuk merenungkan dampak kata-kata yang akan diucapkan. Pertanyaan sekarang, situasi apa yang sedang dialami Gus Miftah? Ini adalah sebuah krisis reputasi yang lahir dari kesalahan persepsi antara niat dan penerimaan audiens. Gus Miftah mungkin bermaksud bercanda, tetapi dalam konteks publik, kata-kata tersebut dianggap merendahkan. Di era digital, di mana setiap kata bisa direkam, diunggah, dan dianalisis, pernyataan kecil bisa menjadi isu besar. Lebih dari sekadar candaan yang salah tempat, ini adalah contoh bagaimana dinamika kekuasaan dan harapan masyarakat terhadap tokoh publik dapat berbalik menjadi tekanan yang menghancurkan. Situasi ini adalah pengingat bahwa setiap langkah, kata, dan tindakan seorang figur publik selalu berada di bawah sorotan yang tajam. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, turut menyinggung insiden ini. Ia berkata, orang yang memahami agama, bicara tentang Islam dan akidah, tapi berkata menghina. Saya merasa aneh melihat ini. Keputusan berat, mundur dari jabatan. Dalam sebuah konferensi pers yang emosional, Gus Miftah mengumumkan pengunduran dirinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Setelah bermuhasabah dan istihara, saya memutuskan untuk mengundurkan diri." Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan karena tekanan, melainkan bentuk rasa hormat kepada Presiden Prabowo. Namun, air mata yang menetes dari matanya berbicara lebih banyak dari kata-kata. "Saya belum bisa menjadi apa yang menjadi ekspektasinya Bapak Prabowo," katanya, sambil menahan haru. Meski begitu, Gus Miftah tetap menegaskan bahwa gaya dakwahnya tidak akan berubah. "Karakter tetap saya pertahankan, tetapi saya akan lebih berhati-hati dalam memilih diksi," ditambahnya. Pelajaran berharga dari sebuah kontroversi. Kisah ini menjadi pengingat penting bagi siapa saja, terutama para tokoh publik. Dalam era digital, satu candaan yang salah tempat dapat menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Namun, dari setiap tragedi, ada hikmah yang bisa diambil. Gus Miftah sendiri berjanji untuk lebih introspektif. "Ini bukan akhir dari perjalanan saya," katanya. Ajakan untuk renungan. Kisah Gus Miftah adalah cermin bagi kita semua. Sebuah pelajaran bahwa kekuasaan datang bersama tanggung jawab besar, termasuk menjaga lisan. Bagaimana kamu melihat kasus ini? Apakah keputusan Gus Miftah sudah tepat? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jadikan ini sebagai bahan introspeksi bersama. Mari kita dukung kerukunan dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari diri sendiri, jaga kata-kata, dan tunjukkan empati kepada sesama. Sebarkan pesan ini untuk menginspirasi orang lain.